Pengen thumbnail kalian kayak gini atau kayak gini? Mari kita buat. Sebelum mulai, bisa kali di like-like dulu. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Oke, subscribe dulu gak? Subscribe gak? Subscribe gak? Subscribe lah, ya udahlah. Kalau nggak mau subscribe gak apa-apa guys. Yang penting ilmu gue bisa membantu kalian dalam membuat thumbnail, setidaknya bisa upgrade sedikit ya teman-teman ya. Karena gue juga masih pemula, jadi ya setidaknya gue pengen berusaha membantu kalian buat memulai gitu loh. Ya udah, kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya guys. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Agef di channel Barudak Java ya cuy. Di sini gue bakal ngejelasin buat bahan-bahannya teman-teman ya. Yang pertama kalian perlu itu adalah background dari video game yang ingin kalian mainkan. Karena kan biar jelas gitu, masa kalian misal pengen main game Mobile Legend, masa pakai thumbnailnya AOV kan nggak jelas gitu ya. Jadi kita cari dulu backgroundnya. Terus yang kedua kalian perlu namanya foto selfie kalian ya guys. Diusahain foto selfie-nya itu yang cerah ya guys ya, kayak gimana ya? Jadi struktur muka kalian tuh terlihat dengan jelas dan rapi ya teman-teman ya. Jadi biar diusahain kayak di luar ruangan gitu, dari struktur mukanya kelihatan. Kalau soal pencahayaan tuh paling penting soalnya untuk faktor bantuan AI-nya ini ya guys ya. Lalu yang ketiga tuh gua di sini menggunakan namanya aplikasi game ini ya, yaitu aplikasi AI buatan Google guys. Terus yang keempat itu gua perlu namanya background remover teman-teman. Karena entar di saat hasilnya jadi, entar kita perlu namanya menghapus untuk background-background di belakangnya biar jadi PNG gitu ya guys ya, biar nggak perlu ngekat-ngekat ribet guys. Terus yang terakhir adalah aplikasi Pixel Lab ya, ini yang paling penting teman-teman. Jadi kalian perlu itu ya. Ya udah, kita langsung masuk aja ke dalam prosesnya ya teman-teman. Nah, tahap pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah mencari background video game ya guys. Di sini misal contohnya gue pengen bermain game Sleeping Dogs ya. Jadi kalian tinggal cari aja guys di sini gamenya misal Sleeping Dogs. Udah kalian cari, terus kalian buka gambarnya, terus kalian bisa download ya. Misal gue pengen yang ini nih guys nih. Gue pengen yang ini, gue pilih aja, terus gue simpan gambar ya. Pokoknya save ya. Kalian mesti ngerti lah cara nge-save gambar ya. Atau enggak, cara selanjutnya guys, kalian bisa memakai screenshot dari gameplay yang kalian mainin ya. Misal kan Sleeping Dog nih, gue misal udah chapter 1 lagi ada cutscene apa, kalian bisa screenshot lalu kalian crop aja ya guys ya, udah kayak gitu. Terus ada cara ketiga, ini cara ketiga menurut gue yang salah satu cara paling efektif, kalian cari nama websitenya ini guys, Steam Grid, Steam Grid DB ini guys, cari ini guys, terus kalian buka ya, terus kalian cari aja, misal gue pengen nyari Sleeping Dogs, kok Sleeping, nah gue cari nih Sleeping Dogs. Di sini tuh pasti banyak guys untuk aset-asetnya guys ya. Aset-asetnya. Nah, nih kalian bisa cari sendiri misal di gridnya nih. Bisa dipilih sendiri aja atau enggak di heroes. Bisa kalian pilih-pilihin ya masing-masing ya. Ntar lu ya masih loading guys. Ya pokoknya kayak gitulah, kalian bisa asal pilih aja untuk kayak gini ya, sekiranya menarik nih. Misal yang ini bentar masih loading. Lama ya loadingnya ya. Oke, udah. Kalian bisa download ya, bisa download. Terus jangan lupa juga ini guys, jangan lupa logo game ya. Kadang-kadang kan di beberapa cutscene, kalau kalian ngambil cutscene tuh kalian perlu namanya logo ya teman-teman. Jadi di sini logonya bisa kalian unduh aja nih, PNG-nya kalian unduh. Jadi bisa ntar kita tempel di thumbnail kita ya guys ya. Ya udah. Setelah kalian selfie, lalu kalian bisa tuh masukin foto kalian di game ini ya, dimasukin fotonya. Untuk aplikasi game ini sendiri kalian bisa install melalui Google Play Store ya. Kalau misalnya HP kalian Android, tapi kalau untuk di App Store gue kurang tahu ada atau enggak aplikasi game ini. Jadi misal kalian udah selfie nih, gue foto selfie gue menggunakan foto yang lumayan cerah ya guys. Secara bentuk wajah kelihatan jelas. Terus kalian bisa yang namanya tulis di sini guys. Buat saya, BTW ini kebetulan karena gamenya Sleeping Dogs, jadi gue pengen kayak preman-preman gitu ya, gaya-gaya. Jadi buat saya menggunakan jaket bomber berwarna hitam. Nah, dengan di koma dulu, dengan kaos berwarna putih
buat memegang pistol. Nah, kayak gini. Terus kalian tambahin lagi, guys. Buat foto diambil setengah badan, koma, dengan latar putih polos. Jadi kode terpentingnya tuh kayak gini, guys. Yang buat foto diambil setengah badan dengan latar putih polos. Gue selalu pakai kalimat ini berkali-kali gitu ya di apa namanya di setiap pembuatan foto gue. Terus gue titik lagi buat gaya yang keren. Nah, lagi proses nih, guys. Sabar, ini kadang-kadang rada-rada lama sih. Ntar, kok kayak gini, guys? Coba. Biasanya langsung jadi, guys, gambarnya. Nah, ini lumayan sih. Ini lumayan bisa kalian pakai ya. Tapi biasanya langsung muncul, guys. Langsung ya coba aja gue misal pakai foto ini gue simpan dulu. Terus tahap selanjutnya, untuk tahap selanjutnya teman-teman, kalian bisa langsung cari aja di Google background remover ya. Kenapa gua nggak nginstal? Karena itu menu-menuin memori ya. Jadi kita langsung di sini aja, guys, ke PixArt. Yang biasa gue pilih itu PixArt karena hasilnya lumayan bersih gitu loh. Terus kalian cari aja foto kalian yang tadi. Nih yang ini gue pakai. Set, tungguin aja dulu, guys. Sabar dulu, guys. Karena butuh proses apapun itu. Ini udah jadi nih kayaknya. Nah, saat udah jadi gini kalian langsung pencet download ya, guys. Udah ke download, kita langsung keluar lagi aja. Terus tahap selanjutnya adalah kita menggunakan aplikasi yang namanya Pixel Lab, teman-teman. Nah, kita udah masuk kan di aplikasi Pixel Lab, teman-teman. BTW ini gue sengaja miringin aja, biarpun gue biasa vertikal, karena biar lebih kelihatan jelas di kalian semua ya. Yang pertama kita lakukan adalah ke sini, guys, ke yang kotak dua ini gambarnya. Kan ada 5 ini ya, 5 icon. Kita pilih yang kotak dua ini. Terus kalian pilih image size dulu, guys. Image size ukuran ininya kalian pilih ke YouTube thumbnail ya. YouTube thumbnail. Nah, udah kan? Terus kalian pilih background dari game yang tadi kalian udah download atau udah kalian siapin ya. Gue from gallery aja. Gue pilih yang ini ya. Set, tinggal gue geser-geser aja, guys. Gue geser-geser aja di sini. Terus checklist. Nah, udah gini kan udah cakep ya, guys ya. Lalu tahap selanjutnya ini kita hapus dulu dah teksnya ini. Ngalangin, ntar kita bisa spawn lagi. Terus kalian pilih yang ke tengah-tengah ini, guys, yang segi 6. Terus kalian pencet import, guys. Import ini apa? Gue bakal import foto gue yang tadi, guys ya. Foto gue yang menggunakan AI tadi. Yang sudah dihapus jadi PNG gini kan rapi ya. Kalian sesuaiin ukurannya. Kalian checklist lagi. Nah, udah ada kan? Udah ada, terus gue kecilin aja, guys. Biar ukurannya pas sama si tokoh Sleeping Dog-nya ya dari ininya. Jadi gue pengen bikin samping-sampingan gitu, guys. Kalau sini kan terlalu rapat ya. Padahal kalian kalau mau naruhnya bebas sih, guys. Gue pengen naruh di sini aja ya. Jadi kayak samping-sampingan gitu lah. Terus karena ini gua rada ke kiri gitu, guys. Jadi gue pengen bikin kayak rada-rada hadap-hadapan gitu. Terus kalian pilih di sini yang bentar. Mana, guys? Nih, 3D rotate, guys. Kalian ubah aja kayak gini. Salah, bukan yang ini, guys. Yang Y ya. Nah, gini kan jadi cakep nih. Jadi kita saling samping-sampingan gitu ya. Nah, kayak gini, guys. Setelah sudah, kalian di sini copy aja, guys. Gambar ini kalian copy, jadi ada 2. Nah, ada copy kayak gini. Terus kenapa tujuan gue nge-copy? Karena gue pengen bikin lightningnya sama dengan background gamenya, guys. Jadi kayak seolah-olah gue masuk, tapi kita perlu namanya kita rapetin dulu, guys. Tapi sebelum dirapetin kita
cari di sini color lu guys. Color, gue pilih color, gue nyalain. Nah, jadi merah kan? Jadi merah, terus kalian sesuaiin dulu guys sama gambar ininya ya. Kalian sesuaiin dulu. Kalau misalnya kayak susah ya buat geser-geser, kalian bisa pilih ke position dulu guys. Terus move by-nya ini biar bisa geser pixelnya guys. Bisa kalian geser-geser nih kayak ini kan kayaknya gue masih rada kurang ke atas guys. Gue pencet atas aja sekali. Sekali lagi. Terus kayaknya kita ke kiri guys. Nah kayaknya udah rapi nih. Apa masih perlu ke atas lagi? Nah udah deh. Ini udah rapi nih. Udah pas plek ketiplek ya guys ya. Udah pas plek ketiplek. Terus kalian oke aja. Terus kalian ke bawah guys. Ke bawah cari opacity guys. BTW sebelum ini opacity biar gambar nggak gerak guys. Kalian pilih ini dulu guys. Nah kan ada dua gambar ya. Ini yang bawah nih yang buat jadi yang utamanya. Yang jadi gambar utamanya gue gue lock dulu biar nggak geser. Terus yang kedua gue lock juga biar nggak geser ya guys. Udah sudah di lock, kita keluarin lagi. Terus kalian ubah opacity-nya guys. Biasanya gue main di 27% ya teman-teman. Ntar. Salah, kayaknya bukan yang ini guys. Teman-teman. Gue salah gambar guys. Ini yang bawah yang hilang ya. Pilih yang atas guys. Pilih yang atas terus kalian opacity-nya ke 27% ya. Teman-teman. 27%. Nice. Terus yang ini balikin lagi ke 100. Nah, bakal jadi kayak gini guys. Udah. Kan lumayan tuh ya. Terus kita di gambar yang kedua ini guys. Gambar yang kedua ini kalian ubah ini guys. Kan dari colornya ini ya. Terus gue pengen ubah jadi gradient guys. Jadi kayak buat nyesuaian lightning gitu guys. Ini kebetulan gue udah ada jadi gue bikin baru aja ya. Ini kan lampunya rada-rada merah gitu. Gue pencet tanda plus. Terus kalian pilih yang ini guys. Nah yang kayak gini guys. Gue bisa pilihnya yang kayak gini. Yang di tengah-tengah lightningnya. Terus kalian sesuaiin aja lightningnya kayak gini. Bisa dibesar kecilin. Atau nggak bisa digeser-geser guys. Dan di sini gue bakal milih yang ininya gue bakal ubah jadi warna hitam guys. Bakal ubah jadi warna hitam. Terus yang satu lagi gue bakal ubah jadi warna oranye ya teman-teman. Rada ke oren-orenan gitu. Ntar. Mungkin kayak gini. Kan? Jadi kayak ada oren-oren gini guys. Lightningnya guys. Tapi kayaknya masih perlu apa ya. Kayak ini lightningnya masih rada-rada kemerah-merahan guys. Kalian pencet lagi, kalian ubah-ubah lagi guys. Di sini kalian atur-atur sendiri ya teman-teman ya. Karena nggak ada yang pasti untuk background warnanya. Untuk pewarnaan ini biar lightningnya supaya bagus ya guys. Oke masih rada merah. Terus kalian geser-geser aja guys. Jadi kan bisa kayak gini ya. Biar posisi lightningnya berubah juga guys. Kan ini gue rada kanan nih lightningnya nih. Gue rada kanan tapi gue pengen bikin di kiri guys. Ubah-ubahnya kayak gini guys. Karena ini bener-bener gak ada yang pasti gitu. Bisa probabilitasnya banyak guys. Tergantung ini ya. Jadi gue sesuaiin warnanya aja gitu loh. Ntar coba kayak gini. Oke ini lumayan. Terus bisa di gini kayak ini lebih terang gitu. Kayak sorotan lampu senter gitu. Atau yang gelapnya bisa diubah. Macam-macam guys. Ini nggak ada yang pasti ya. Bisa digeser-geser. Bisa dioprek-oprek sendiri teman-teman. Nah coba-coba kayak gini. Udah kurang ini sih. Kurang terlalu tengah sih. Coba sini. Nah ini kan di baju kiri gue nih, di lengan kiri gue yang sini nih guys, tuh di situ ya. Jadi di situ kita kayaknya perlu ubah lagi karena prosesnya cukup lama kayak gini. Gue biasa lama di pengaturan lightningnya gini guys. Ntar coba di rada atasan sini. Jadi biar di muka gue guys lightningnya guys. Biar lightningnya di muka gue. Nah ini lumayan lah ya, jadi ada merah-merah dikit. Jadi lumayan ada merah-merahnya. Terus kita okein aja. Kita okein aja. Kan udah sampai tahap sini guys ya. Terus ngapain guys? Biasanya tergantung gamenya. Gue bisa tambahin namanya stroke ya guys. Stroke-nya di mana? Kalian ganti lagi ke gambar yang ke satu yang di bawahnya sebagai warna utamanya. Kan karena yang atas itu kayak naruh lightningnya gitu doang guys. Naruh bayangannya doang, shadownya, pencahayaannya gitu. Terus kita pilih yang bawah guys. Terus yang bawah kalian tambahin stroke kalau kalian suka ya. Stroke ini apa? Garis tepi gitu lah guys. Garis tepi biar lumayan gambar rapi ya. Gue pilih biasa warna hitam ya. Warna hitam terus ini gue jadiin satu ya guys ya. Jadi biar nggak usah tebel-tebel banget, satu aja. Nah kayak gini kan lumayan. Terus kita balik lagi ke yang ke gambar yang atas lagi guys, yang buat lightningnya.
Kalian ubah di sini namanya inner shadow guys. Ini buat ngasih kesan bayangan gitu ya dari foto kita. Gue biasa warna hitam terus di blue radiusnya gue bentokin. Nah kesan bayangan tuh kayak gimana guys nih? Bisa dikasih geser kanan kiri no. Kayak gini guys, no. Bisa kayak gitu ya. Jadi ada bayangannya. Jadi gue tambahin di kanannya biar lebih gelap sedikit guys. Biar lebih gelap sama untuk yang Y itu kan vertikal. Jadi gue tambahin lebih gelapnya di bagian bawah guys, di bawah perut deh di sini. Nah, terus oke aja seperti udah. Itu kan rada-rada transparan dikit ya guys ya. Kalau misal kalian butuh bayangan lebih kenceng, kalian pilih yang gambar kedua lagi guys. Gambar yang kedua yang bawah yang sebagai dasarannya. Kalian pilih lagi inner shadow-nya guys. Nah, ini lebih lebih pekat nih guys dari warnanya nih. Blue radius yang gue mentokin. Ini lebih pekat nih guys, no. Lebih pekat ya. Kalau kalian suka dengan yang gini-gini, tapi gue kurang suka sih guys. Biasanya pakai yang inner shadow-nya kayak gini karena nggak ngerasa penting-penting banget buat di beberapa game, kecuali game horror. Ini paling dibuat di bagian rambutnya sini gue rada gelapin dikit karena untuk nge-cropnya tadi di background remover kurang stabil ya guys ya. Nah, kayak gini aja. Jadi lumayan rapi kan ya. Udah rapi, terus kalian udah aja ya guys. Aduh, ada Discord dari Bang Gema. Udah kayak gini kan udah ya. Yang perlu kita lakuin sekarang ngapain guys? Kita import ini logo gamenya. Logo gamenya kita import. Kalian bebas mau naruh di mana teman-teman. Ntar kalau gue biasanya logo-logo gini tuh ditaruh di kiri atas guys. Biasanya ya. Biasanya gue taruh di kiri atas kayak gini. Terus ya udah dimin aja kayak gini ya. Kalau misalnya kalian mau kasih efek-efek bayangan dan sebagainya bebas. Tapi gue biasanya udah gue taruh gitu doang. Atau enggak kalau misalnya mau dikasih bayangan bisa dikasih di sini shadow ya guys. Ada shadownya. Biasa blue radiusnya kayak gini. Terus kalian geser kanan kiri atau enggak atas bawahnya gitu ya teman-teman. Ntar coba buat sesuaiin dulu. Ini kayaknya dari bawahnya aja bayangannya. Kayak gini. Atau enggak blue radiusnya rada dikurangin guys. Di 6 aja atau 5. Udah ada bayangannya dikit kan kayak gitu. Terus tahap selanjutnya apa guys? Karena kan kadang-kadang main game kayak gini kan namanya perlu chapter-chapteran ya guys. Chapter-chapteran jadi gue tambahin di sini teks dulu. Teks terus kalian pindahin dulu posisinya relative position bisa ke tengah-tengah. Nah, biar nggak susah ya. Biar nggak susah. Terus kalian tulis guys. Gue yang nomor sini biasanya ya karena ini episode pertama jadi gue kasih hashtag 1 guys. Hashtag 1. Udah ada kan? Terus kalian ubah ukurannya dulu guys. Kalau gue biasanya di ukuran 125. Ntar 120 aja deh nggak apa-apa. Terus fontnya kalian ganti bebas mau font kayak gimana. Gue tapi yang biasa gue pakai fontnya itu Fondays ya guys. Nah Fondays bisa kalian geser ke sini ke kanan. Terus kalian kasih garis tepi dulu teman-teman. Gue biasa pakai stroke. Stroke-nya di sini garis tepinya gue pilih di 10 ya teman-teman. 10. Nah, sesuaiin dulu aja. Udah cakep sih kayak gini. Terus gue biasa juga nambahin namanya shadow ya teman-teman. Shadow gue tambahin. Terus gue bikin rada kiri dikit. Terus gue bikin rada bawah dikit. Nah, di offsetnya ya. Offsetnya kan offset tuh horizontal. Kalau yang offset X ya. Yang Y itu vertikal. Nah, gue bisa kayak gitu. Terus udah nih. Kalian kayak gini aja sebenarnya udah jadi ya guys ya. Udah jadi. Terus bisa aja kalau kalian mau nambahin deskripsi di videonya, bisa kalian tambahin kayak gini guys. Ini kan udah jadi ya. Udah jadi kalian copy aja guys. Kalian copy. Kalian copy terus kalian pindahin lagi relative positionnya ke tengah-tengah. Tengah-tengah kayak biasa. Terus yang ini kalian kunci aja guys. Ini kan yang bawah nih. Yang kedua, yang ke satu yang ini yang di tengah-tengah. Nah, di sini gue ubah teksnya aja guys. Misalnya gue mau jadiin kayak gini. Jadi preman teksnya ya misalnya ya buat deskripsi videonya jadi preman terus oke. Nah kalian tinggal geser di pojok kiri ya teman-teman biasa kayak gini nih gue bikin thumbnail ya. Nah mungkin segitu aja teman-teman tinggal kalian save ya. Save pastiin save as image terus kalian cek ukurannya nih. Wah ini nggak bener nih ukurannya. Terus kita ubah dulu ya teman-teman ya. Di sini image-nya kadang-kadang berubah.
Jadi kalian balikin lagi ke YouTube thumbnail. Oke, sudah benar. Terus tinggal kalian save ya teman-teman. Ya udah 1280 terus height-nya 720 terus save to gallery ya teman-teman. Mungkin segitu aja dari gue Agep di channel Barudak Java. Gua harap untuk thumbnail kalian bisa lebih improve sedikit ya teman-teman. Biarpun sorry banget kalau misalnya penjelasannya kurang jelas, bisa kalian maju mundurin untuk fitur-fitur ya, atau kalian coba-coba sendiri lagi ya teman-teman ya. Gua harap video gua dapat membantu kalian buat mengimprove thumbnail supaya menjadi lebih baik dan kelihatan realistis kayak apa ya, kayak tujuan gue bikin thumbnail itu sebenarnya biar kayak seolah-olah gue masuk ke dalam gamenya. Jadi gue bikin kayak gitu ya teman-teman ya. Yaudah, terima kasih, mungkin segini aja dari gue Agef di channel baru Dak Java. Jangan lupa komen juga, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke teman kalian kalau misalnya yang butuh buat bikin thumbnail ya guys, dengan bantuan Pixel Lab dan AI Game ini. Udah gitu ditambah, jangan lupa juga follow akun TikTok, akun WhatsApp, sama akun Instagram gue, bisa dicek aja di deskripsi. Pokoknya terima kasih banyak. Mungkin segini aja dari gue Agep di channel Baru Java. Adios, matur nuwun, terima kasih. Yang pasti ini gue bakal tunjukin beberapa kompilasi thumbnail-thumbnail yang gue pernah bikin ya guys ya. Yaudah, bye bye. Thank you boys, thank you girls.